Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran berkat dalam keluarga dengan topik ada pakaian, makanan, tempat tinggal, cukuplah. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Kita belajar mau keluarga, sebenarnya saya lebih suka kalau dalam keluarga ini kita saling share, bukan saling sharing, ada yang bertanya. Dan mungkin ada yang berhubungan dengan khotbah hari Minggu kemarin ya. Hari Minggu kemarin kita ada khotbah tentang hati yang diam dan teguh ya. Nah, jadi apa hubungannya dengan keluarga? Saya mau adalah setiap kali kita ada mendengarkan khotbah atau satu ajaran, apa sih kita mau praktekkan? Biasanya kalau saya percaya satu hal begini. Firman Tuhan katakan lidah ini seperti api. Api yang kecil, dia bisa buat masak ya. Suatu yang bagus. Tetapi ada juga api yang menghanguskan, bisa membakar, dan kalau sudah membakar hutan, kalau orang tanya gimana caranya kalau api itu sudah membakar hutan? Saya lihat di TV kalau api sudah membakar hutan, mereka cuekin tuh hutannya tersebut. Yang ada adalah sebelum api itu menyebar ke hutan yang sebelah, ada sebagian hutan itu dihancurkan, ataupun dibakar juga, tapi apinya itu bisa dikontrol. Jadi, saya kalau ngelihat api begini, ada satu di YouTube kemarin, sorry ya, ada intermezzo sedikit. Ini ada orang ngerokok di Cina. Lagi musim panas, kalau di Cina, ada pernah kita pergi ke Cina, panas sekali. Nah, dia itu di padang, lagi ada di kayak semacam lapangan bola. Lapangan bolanya itu mungkin lagi pas musim kemarau, nggak disiram, jadi mungkin agak sedikit mengering gitu ya, mengering. Itu orang ngerokok di situ. Lapangan bola gede sekali, dia cuma sendiri di situ. Ada di YouTube-nya juga. Tiba-tiba dia mungkin lempar puntung atau gimana ke satu. Itu nyala. Dia pikir buat begitu, ya kecil tinggal injeknya nanti gitu ya. Gak tahu kenapa sih nyebar. Satu lapangan bola kebakar semua. Satu lapangan bola gara-gara puntung satu di situ. Pas itu dia sendiri. Jadi kalau misalnya beberapa orang mungkin bisa bantu karena dia sendiri nyala ke sini, di situ nyala, nyala. Akhirnya satu lapangan bola, itu gede lapangan bola lu. Habis semua gara-gara puntung rokok. Rumputnya kecil, segini, tapi bisa habis semuanya. Mungkin cek di YouTube nanti ada yang lapangan bola di China yang gara-gara puntung rokok tersebut. Hanya gara-gara kecil karena kita nggak kontrol, habis semuanya. Nah, tadi kalau misalnya ada pertanyaan, gimana caranya kalau hati ini sudah nggak tenang mengontrol? Berat sekali kalau sudah membakar semua ya. Yang ada biasanya kita nggak bisa menolong, walaupun hanya kita bisanya mendoakan. Kita hanya bisa menghibur orang-orang yang sudah terlalu parah tanda petik. Kita cuma bisa doakan. Nah, tapi yang saya percaya satu begini, Tuhan sediakan ya komunitas. Kita ada gereja, kita ada cell group, bukan kita ya, orang-orang di luar ada cell group. Di zaman yang sekarang juga ada banyak sekali YouTube. Saya melihat khotbah-khotbah dulu zaman saya tahun 2008 atau 2009 itu nggak sebanyak sekarang khotbah-khotbahnya. Kalau sekarang kalau lihat Andrew Wommack, wah full. Joseph Prince saja masih sekarang sudah mulai. Semua pendeta-pendeta yang bagus semua sudah ada di YouTube. Jadi nggak ada alasan bagi kita saya nggak bisa bertumbuh. Saya nggak mendapatkan source untuk saya belajar. Nggak punya alasan sekarang. Waktu zaman saya dulu, untuk nyari khotbah, saya mesti nyari kaset. Saya mesti pergi ke tempat perpustakaan umum, sewa. Itu sewa pun saya bayar. Dulu ingat masih $1,000 rupiah. Itu pun nggak jelas khotbahnya apa. Saya coba karena saya nggak ke gereja. Nah, jadi sekarang nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bertumbuh. Tuhan sudah sediakan. Nah, jadi kalau sekali katakan, bagaimana kalau hati ini udah nggak bisa diam, sudah terlalu parah, kita hanya cuma bisa diam.
Ada firman Tuhan katakan menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Tuhan juga katakan janganlah memberikan mutiara kepada babi, jangan memberikan mutiara kepada anjing juga ya. Artinya kalau kita orang itu lagi meledak-meledak, kita kasih firman Tuhan, dia akan menggigit. Kita cuma hanya bisa menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Nah, setelah mereka itu meredam, sudah tenang, baru kita bisa sampaikan apa itu kebenaran. Karena pada waktu, bisa sini ya, kalau orang lagi sakit, di rumah sakit, kalau kita kasih tentang kesembuhan Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan bisa menyembuhkan, ya sudah. Saya ingin lihat, kalau ditumpang tangan, kalau misalnya saya sembuh, saya mau percaya. Biasanya seperti itu ya, orang-orang di rumah sakit, dia nggak ada punya iman. Yang ada cuma kita bisa doakan, kita doakan. Nah, itu sih kalau saya bisa kasih pendapat. Mungkin pendapatnya kok seperti nggak ada jawaban. Tuhan katakan hidup dan mati ada di lidah kita, bukan lidahnya orang lain. Jadi siapa yang menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi kalau kita menggemakan kematian, apa yang buruk ya, kita akan menuai maut. Dan itu hukum tabur tua itu pun masih berlaku. Ya, jadi walaupun kita katakan menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa, bukan berarti kita membiarkan secara apa yang bisa kita lakukan ya. Mungkin kita bisa kirim buku, baca buku ini. Mungkin kita mau menjelaskan secara mulut, tetapi mereka lagi emosi, kan kita nggak bisa tungguin kan 24 jam kan. Mungkin kita sampaikan kita ada buku. Ada cara-cara tertentu yang tidak kita terlalu mengeluarkan banyak tenaga. Karena berhikmat ya. Kalau orang sudah hutannya terlalu terbakar banyak sekali, ya kita cuma sampaikan, ini ya kita ada buku, kita doakan. Kita panggil beberapa orang mungkin, mau nggak kita doakan? Ya doakan juga nggak mungkin berjam-jam kan ya, kita datang doakan 10 menit, 15 menit kita pulang. Nah mungkin seperti itu, ada cara-caranya kalau orang itu sudah terlalu parah. Tapi kalau misalnya belum parah, kita ada cara-cara yang bagus. Kita counseling, pertama counseling di rumah dia sebentar, nanti berikutnya naik tingkat, mereka harus punya iman keluar, yaitu kita counseling lagi di luar rumah. Mungkin di tempat yang netral, mereka mesti keluar. Nanti berikutnya lagi kita ajak untuk datang ke pertemuan. Karena nggak bisa ya langsung dari posisi dia di rumah langsung mau datang ke pertemuan, kita harus bangun hubungan sedikit demi sedikit. Mungkin cara di sana. Oke, saya tadi ada kepikiran sedikit begini. Wanita dengan laki-laki berbeda ya. Ini saya di sini posisi laki-laki ngomong dengan cara berpikir laki-laki. Laki-laki dengan perempuan berbeda sekali. Amin ya. Soalnya pada bengong semua. Enggak kok sama. Berbeda. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tubuh, secara tubuh sudah berbeda. Secara pikiran juga berbeda. Emosi mereka juga berbeda. Jadi kalau misalnya tadi ada seorang wanita, ini kan ngomong keluarga ya, kita harus bedain mana yang laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan emosinya lebih meledak, itu normal. Itu normal sekali. Karena Tuhan menciptakan perempuan itu bukan seperti kayak bertangan besi. Memang sih ada yang, makanya perempuan hampir jarang jadi presiden ya. Karena untuk menjadi presiden bebannya berat sekali. Hanya ada satu saya ada dengar Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris ya. Julukannya apa? Wanita besi. Enggak semua seperti itu. Jadi jangan kita generalkan harus seperti kayak Margaret Thatcher. Enggak. Margaret Thatcher itu benar-benar punya, kalau dia ngomong A, B, B, benar-benar tangan besi. Wanita nggak bisa seperti itu. Wanita adalah dia penuh dengan lemah lembut, ada emosinya. Jadi wanita itu lebih cepat menangis dibandingkan laki-laki. Itu yang itu normal. Itu benar-benar normal. Jadi kalau laki-laki ribut, dia nggak nangis setengah jalan. Tapi kalau perempuan ribut, nangis ke air mata. Jadi, waktu mereka menangis, waktu mereka menjerit, waktu mereka meluap, belum tentu itu adalah yang sesuatu hal yang berapi-api, belum tentu. Nah, berbeda. Kalau laki-laki meluap-meluap, mungkin nanti seperti kayak tangannya begini. Gimana saya nggak tahu. Iya, sekali lagi, yang tadi kalau tadi prinsipnya ada yang meluap-meluap,
laki-laki sama perempuan berbeda. Jangan kita kategorikan sama. Nah, mungkin makanya tadi kalau ada perempuan, nanti counselingnya dengan perempuan. Laki-laki counseling dengan laki-laki. Karena kalau perempuan counseling dengan laki-laki, dikasih satu prinsip yang A, B, C, D, E. Lakukan, kalau lakukan beres. Itu laki-laki seperti itu. Kalau perempuan lebih main emosi, lebih pelukan, nangis-nangis. Kalau cowok nggak bisa ya seperti itu ya counselingnya. Paling salaman, yuk. Nah, mungkin di situ ya. Kalau kita katakan bahwa perempuan nggak boleh meluap-meluap emosinya, nggak bisa. Karena manusia diciptakan, perempuan diciptakan karena dengan emosi. Kalau kita kasih kesaksian waktu itu ada Omek anak yang meninggal, oh Jamie nangis loh. Jamie nggak tahan melihat anaknya meninggal. Dia meluap. Makanya di kesaksiannya Ando Omek, dia nggak mengatakan Jamie itu kuat. So dia ngomong Ando Omek dia kuat. Ando Omek cuman malahan waktu di mobil dia langsung baru 5 menit apa 10 menit langsung dikatakan thank you Yesus, saya akan melihat satu kemuliaan. Jamie pikir Ando Omek gila karena mungkin shock kali ya, saking shocknya jadi langsung mungkin konslet. Jamie pikir Ando Omek gila, tapi enggak. Ando Omek dia lebih cepat prosesnya, healingnya lebih cepat dalam memakai logika dan akhirnya Jamie butuh waktu. Nah, itu ya di sana. Jangan kita menyamakan emosinya laki-laki dengan perempuan. Ini kita ngomongin keluarga nih ya. Jadi kita jangan sampai laki-laki ngomong ke istri, jangan nangis tuh. Saya sering kalau misalnya sama Aling, lepas ribut, kalau Aling nangis, sayanya emosi. Kok lu nangis sih? Kemarin anjing aja kalau satu yang salah gunting, dia nangis. Lucu sekali gitu. Saya gunting, saya pikir kayak gunting rambut manusia ya, truk. Pas udah gunting, loh kok cepat habis ya bulunya. Bapak-bapak, kalau istri mau rambutnya panjang, jangan mau ibu-ibu ya digunting para suami. Serak. Hah? Kok jadi gini? Nangis istri saya. Waktu nangis, gitu aja nangis. Enggak, wanita seperti itu. Penuh dengan emosi. Karena itu yang di rumah bapak-bapak, kalau lihat lagi ribut dengan istri nangis, bapak-bapak jangan emosi. Wanita seperti itu. Jadi ada meluapnya, kita ngomongin soal keluarga, ini yang sudah lagi mau menikah, kita punya yang keluarga di sini, harus menaungi ya. Para suami harus bisa turun ke levelnya, para ibu-ibu. Karena walaupun wanita itu diciptakan sebagai penolong laki-laki, bukan berarti perempuan itu harus lebih tegas. Enggak. Malahan kalau bisa dikatakan wanita itu disebut makhluk yang lemah ya, yang para suami harus bisa lebih menyayangi para istri. Dengan topik yang kemarin, kita mengatakan soal diam dan teguh ya. Saya percaya sekali kalau kita di dalam satu keluarga masalah finansial, saya nggak ngomong bahwa harus punya ini punya enggak. Dalam pribadi saya jujur, saya dikatakan Tuhan menjadi saksi saya. Saya selalu dalam segala macam waktu saya diberkati oleh Tuhan, saya cuma ingat janji Tuhan, kamu tidak akan kekurangan pakaian, kamu tidak akan kekurangan tempat tinggal, kamu tidak akan kekurangan makanan. Saya selalu cuma ingat janji itu. Walaupun kayak setiap hari, kemarin saya baru makan supermie juga di rumah. Kalau bisa dikatakan saya makan setiap hari makan di restoran, yang GoFood. Tapi pada waktu kadang-kadang kemarin saya katakan masak supermie aja. Nah nanti ada ibu-ibu yang dikatakan gak boleh makan supermie, saya masih makan supermie. Malah Aling bikinin 3 porsi. Waktu dikasih 3 porsi, Aling mengatakan bagi itu 3 porsi. Ya udah saya bagi sama dia. Saya nggak ngomel, kok makan supermie? Enggak. Di mata saya di depan ini makanan. Yang dikatakan bahwa finansial beres bukan berarti beres segala macam. Punya mobil, punya rumah, punya tabungan, bukan. Tapi kamu cukup makanan, cukup tempat tinggal, cukup pakaian. Hati udah tenang. Tetapi kalau kita mencukupkan diri dengan saya kalau udah punya rumah, kalau rumah saya sudah lunas baru saya tenang. Kalau mobil saya lunas baru tenang. Kalau saya sudah punya pakaian yang indah, kalau saya sudah punya tas LV baru tenang. Kalian tidak akan tenang.
Benar-benar tidak akan tenang. Jadi kenapa saya ngomong seperti itu? Waktu di depan saya ada Supermi, saya menikmati sekali. Benar-benar menikmati. Dan kadang-kadang kalau saya malam-malam, saya bilang sama Aling, Aling tolong bikinin Supermi kuah. Karena saya paling suka kuah. Benar-benar. Cuman hanya makan kuah doang sama mungkin sama nasi pun is okay bagi saya. Nah, waktu saya lihat makanan tersebut, saya sudah cukup. Cukup sekali. Nah, jadi kenapa saya jelaskan seperti ini? Para ibu-ibu, bapak-bapak, yang keluarga, ambil prinsip ini. Cukup makanan. Cukup tempat tinggal, cukup pakaian. Tuhan janji kita tidak akan kekurangan itu. Dan pada waktu kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan saya kekurangan seperti ini, hati ini tenang. Keluarga ini pasti beres. Bukan pasti beres, 50% peperangan beres. Paling peperangan yang lain ya hal-hal kecil ya. Biasanya kayak saya jujur hari ini saya mau ngomong bukannya saya ngorek-ngorek kehidupan saya, bukan. Tapi kita sharing. Saya sering ngomel di rumah dengan hal-hal kecil. Keluarga juga sama. Kita akan ribut dengan hal-hal kecil. Kok nggak ditutup pintunya? Kok WC? Kok odol nggak di gimana? Hal-hal kecil. Nah, kalau kita nggak bisa menahan diri, hal kecil ini akan jadi lebih besar, akan numpuk. Nah, jadi kayak hari ini, saya berapa kali saya ngomong bahwa kalau sudah nyuci baju, saya di rumah pakai dryer, karena saya nggak ada jemuran. Dryer saya ada 3 ya dryernya ya. Kenapa saya beli 3? Biar cepet. Dryer 3 biji. Bingung juga ya. Waktu saya ada orang tua saya datang lihat, lu mesin cuci ada 2, lu mau buka laundry di sini, gitu. Rumah kecil tapi mesin cuci 2, belum lagi ada dia punya dryer segala macam. Nah, saya mau cepet. Waktu saya cepet, saya udah ngomong sama istri saya, kalau sudah kering di dryer, jangan ditumpukin, dilipat langsung. Saya nggak butuh disetrika. Biasanya kita ribut. Ribut. Nah, tetapi saya belajar untuk yang namanya hal-hal kecil seperti itu, ya sudah. Bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan. Mungkin nanti Aling bisa berubah atau saya mempunyai pandangan yang lain. Nah, hal-hal seperti ini dalam keluarga, kalau hal kecil tersebut kita bisa handle untuk kita, makanya saya katakan kalau masalah besar kita perkecil, yang kecil kita hilangkan. Keluarganya harmonis. Yang tadi cukup pakaian, cukup makanan, cukup tempat tinggal, 50% problem kita sudah beres. Yang problem 50% lagi apa? Bisa hal kecil. Benar-benar hal kecil. Pasangan para kecuali ya, saya nggak ngerti lah orang yang selingkuh segala macam. Kemarin minggu lalu saya ngomong sama istri saya bingung, saya menjelaskan tentang keluarga. Karena jujur, saya bukan orang yang dikatakan baik atau gimana. Problem-problem yang seperti gini, misal ada orang problem seperti begini, begitu, saya nggak menghadapi. Sama seperti kayak Andrew Wommack, dia nggak pernah ngerokok, nggak pernah minum bir, nggak pernah minum kopi. Jadi pada waktu ada orang punya problem ngerokok, dia bingung. Pak, saya punya problem merokok. Andrew Wommack bingung, gimana cara ngejelasinnya ya? Bagaimana cara nolongnya? Karena saya nggak punya problem seperti itu. Waktu kita katakan, gimana cara saya untuk bisa lepas dari merokok? Andrew Wommack kadang-kadang bingung. Nah, waktu saya kemarin ngobrol pun sama Aling, gimana ya? Apakah saya harus belajar konseling? Tapi Aling katakan nggak perlu. Beritakan sesuatu. Nah, saya yakin kita nggak perlu jatuh dulu di dalam kita mengerti ya. Ada firman Tuhan yang menjelaskan. Nah, sekali lagi yang tadi saya katakan, kita ingat janji Tuhan, kamu nggak bakal kekurangan pakaian, nggak bakal kekurangan makanan, kamu nggak bakal kekurangan tempat tinggal. 50% pertempuran sudah beres. 5% lagi mana keluarga? Hal-hal kecil. Benar-benar hal kecil. Waktu hal-hal kecil gitu, nah tadi saya katakan wanita dengan laki-laki itu berbeda. Kalau kita wanita itu ngomongnya cerewet, ngomongnya banyak, itu karakternya. Jangan dianggap sebagai suatu persaingan, lu ngomelin gue ya, segala macam. Itu wanita seperti itu. Kan di rumah kalau Aling kalau ngomongin kencang-kencang segala macam, saya sudah terbiasa. Kenapa saya sudah terbiasa? Bukan terbiasa kupingnya tebel, enggak. Saya sudah memaklumi. Wanita tuh seperti ini. Jadi para suami, kalau para istri lagi, nggak tahu, waktu datang bulan atau bagaimana, saya juga nggak ngerti, saya juga ya. Jadi, itulah karakter wanita seperti. Nah,
Ini yang buat para suami ya. Nah, yang para istri harus mengerti juga. Para suami itu maunya biasanya to the point ya. Sistematis. Jadi kalau misalnya suami ngomel, kamu mesti gini. Ya, ya diambil sedikit, ikutin sedikit. Jangan, gua nggak bisa seperti ini, ambil sedikit. Jadi ambil kecil aja, nggak perlu kita ambil. Nah, para laki-laki jangan, kan saya sudah ngomong ABC segini harus diturutin, jangan. Laki-laki juga harus ibaratnya kita ngomong 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu normal. Tuhan aja ngomong 1000 kali ke orang Israel di gurun pasir. Bagaimana cara? Tuhan ngomong terus-menerus kepada orang Israel 1000 kali di gurun 40 tahun. Itu pun gak beres-beres. Nah, jadi kita harus panjang sabar ya. Suami istri, kalau suami mungkin yang panjang sabar mesti suami kali ya, bukan istri aja ya. Kayak dari dulu ngomong, istri yang mesti panjang sabar. Enggak. Suami pun mesti panjang sabar. Jangan kita suami menjadi diktator ya. Istri harus ikutin kemauan suami. Harus ngalah. Nah, toleransi dalam keluarga. Kalau kita makanya tadi katakan dalam keluarga itu problemnya yang tadi yang saya udah bilang janji Tuhan 3 itu. Yang satu lagi adalah masalah kecil-kecil. Masalah kecil-kecil ini gimana cara ngeberesinnya? Toleransi. Prinsip simple ya, toleransi. Kalau misalnya kayak saya paling, bukan saya bilang gak suka, saya udah ngomong berkali-kali ini kalau baju dari dryer langsung dilipat, nggak dikerjakan, ya sudah, it's okay. Kenapa harus diributkan? Kesel nggak? Kesel saya juga. Kalau saya nyari baju aja seperti kayak nyari harta karun. Baju saya di mana nih? Tapi toleransi bahwa saya sudah syukur dikasih baju. Nyari susah nggak ada masalah, udah syukur dikasih baju seperti itu. Terus kalau dikatakan ini baju masih lecek, sudah bagus dicuciin. Toleransi para suami. Dan kalau kita para suami toleransi, istri pun akan melihat, iya suami gue baik ya, nggak sering marah-marah, harmonis terjadi. Sekali lagi yang tadi dikatakan, 50% soal Tuhan mencukupkan segala sesuatu, yang 50% lagi adalah hal kecil. Hal kecil ini gimana cara ngeberesinnya? Toleransi. Beres, kalian akan harmonis. Kenapa waktu saya katakan yang minggu lalu, saya nggak ngerti gimana caranya untuk membahas problem. Tapi saya percaya adalah kalau kita, saya tambahin sedikit ya, kita dulu yang berubah, bukan orang lain. Waktu kita melihat ada masalah, saling mengalah adalah dimulai dari yang pertama kali ngomong. Pertama kali komplain, dia dulu yang berubah. Dia dulu yang ngalah. Baru mempersilahkan yang lawannya. Kalau lawannya nggak berubah gimana? Itu bukan urusan kita. Nah, kalau saya katakan bukan urusan kita, ini penting sekali. Karena pada waktu kita meminta lawan kita untuk berubah, disitulah yang namanya keributan. Apa itu keributan? Kita meminta lawan kita menjadi apa yang kita inginkan. Dan kita akhirnya menjadi melebihi Tuhan. Tuhan waktu menghadapi kita aja, dia nggak kuat loh. Bukan nggak kuat, ya dia nggak mampu. Wow, kok Tuhan nggak mampu? Kan Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan aja nggak mampu untuk merubah kita. Dia cuma bisa memberikan firman-Nya, mengirimkan para nabinya, berulang, dan sampai akhirnya mengirim Yesus. Tuhan aja nggak bisa merubah kita. Artinya Tuhan nggak bisa memaksakan kita. Nah, begitu pula kita dengan lawan kita pada waktu kita mempunyai problem. Berarti kan tadi kan, saya nggak bisa. Pokoknya saya dulu begini. Kamu dong yang berubah, begitu kan biasanya biasanya jarang orang yang mengatakan saya nggak bisa berubah. Saya juga percaya kamu juga nggak bisa berubah. Jarang. Biasanya saya nggak bisa berubah. Kamu dong yang berubah. Bisa pernyataan seperti itu. Nah, kita mesti balik bahwa jujur, kalau kamu nggak bisa berubah, siapa yang bisa berubah? Tuhan aja nggak bisa merubah kita. Benar-benar. Kalau dikatakan, Tuhan hanya bisa memberikan semua perlengkapan Tuhan berikan. Ada ketopong keselamatan, semua Tuhan berikan. Sampai Roh Kudus pun diberikan. Tetapi hidup dan mati ada di tangan lidah kamu. Artinya semua kekuatan itu untuk merubah hidup kamu ada di dalam kamu. Nah, bagaimana cara merubahnya ini?
Kalau kita katakan, ya tuh kan, Ko Hengki katakan begini, kamu bisa merubah, misal para suami istri misalnya. Para suami mendengar segini, oh ya nih, ini buat istri saya nih. Ini cocok buat istri saya. Yang istri mendengar khotbah saya, ini benar nih Ko Hengki, ini cocok buat suami saya. Saya jamin kalian ribut di rumah. Karena kenapa? Kalian memakai khotbahnya orang untuk menghakimi orang lain. Setiap perkataan saya yang saya berikan, itu selalu saya ngomong, waktu saya ngomong begini khotbah, saya selalu mengatakan ini buat saya. Bayangin, saya ngomong seperti begini aja, waktu saya ngomong, saya merasa bahwa Tuhan lagi ngomong buat saya. Kalau saya katakan saya mesti teguh, itu buat saya. Saya mesti diam di hadapan Tuhan. Kalau nggak saya diam, saya nggak bisa mendengarkan suara Tuhan. Ini bukan buat kalian, ini buat saya. Pada waktu saya katakan bahwa saya harus bisa tahu cara mendengar. Ini bukan buat kalian, buat saya. Tuhan ajarkan ke saya, selalu ini buat saya. Dan apa yang terjadi pada waktu kalian mendengar ini pun, ini bukan buat orang lain, buat saya sendiri. Nah, waktu proses seperti itu, kalian akan enak hidupnya. Karena kalian tidak memandang orang lain, tapi memandang diri sendiri. Dan waktu kalian berubah pun, berubah itu bukan dengan kekuatan manusia, tetapi mau nggak kalian diam? Cara kalian berubah hidup kalian bukan dengan ayat diambil, masukkan ke kepala, saya mau jalanin. Saya jamin kalian akan jatuh. Saya jamin. Waktu kalian mendengarkan ayat, mendengarkan khotbah, ini bagus, saya mau jalankan besoknya. Kalian akan jatuh. Bagaimana cara? Waktu kalian mendengar sesuatu yang tentang ayat, tentang khotbah, itu hanya baru menjadi pengetahuan. Bukan menjadi yang namanya iman atau yang sesuatu yang kekuatan. Bukan. Kapan itu menjadi kekuatan? Pada waktu kalian diam. Waktu kalian diam, Tuhan akan jelaskan, Roh Kudus yang akan di sini, dia akan mengingatkan apapun juga tentang kebutuhan kalian. Kalau kalian butuhnya adalah iman ini, firman ini, Roh Kudus akan ngomong. Tapi gimana cara ngomongnya? Kalau suara ini masih kencang, kalian tidak bisa mendiamkan itu semua, kalian tidak akan bisa mendengar. Tuhan berkata sesuatu. Nah, pada waktu Tuhan berkata sesuatu, tadi Aling katakan, kalau Tuhan dong ngomong sama saya, baru saya bisa berubah. Karena kenapa? Kekuatan saya adalah dari suara Tuhan. Makanya saya katakan, kenapa saya selalu ngomong waktu janji Tuhan, kamu mau uang 2 miliar? Apa mau janji Tuhan? Ini bukan orang lain yang ngomong, Tuhan sendiri ngomong sama saya. Akhirnya itu menjadi kekuatan saya di dalam saya, tanda petik berubah. Menjadi kekuatan saya dalam menjalani hidup. Karena kenapa? Saya mendengar suara Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan keluar. Saya mendengar Tuhan menjelaskan saya. Dan apa yang terjadi? Saya nggak minta orang lain berubah. Saya yang berubah. Karena kenapa? Kalau saya berubah, yang menikmati saya, yang menikmati siapa? Bukan suami saya. Para suami waktu berubah, siapa yang menikmati? Bukan istrinya. Tapi suami sendiri itu, istri itu juga sendiri yang menikmati. Nah, jadi pada waktu saya berubah untuk, kalau bahasa Inggrisnya my own benefit, untuk keuntungan saya sendiri. Yang menuai siapa? Saya sendiri yang menuai. Dan apa yang terjadi? Saya akan rajin menabur. Menabur di mana? Menabur dalam diri sendiri. Yang saya katakan investasi. Investasi yang terbesar di mana? Diri sendiri dulu, investasi. Jujur, saat ini situasi di luar, tadi saya dengar lagi pas jalan ke sini, ada saudara kita yang, saudara itu maksudnya ada benar-benar saudara saya, mengalami masalah finansial. Dulunya nggak pernah mengalami masalah finansial lumayan hebat. Bisa punya mobil, usahanya lumayan. Tapi tiba-tiba saya dengar di mobil, usahanya bangkrut. Zaman COVID seperti ini. Sedih saya dengarnya. Kenapa sedih? Nggak sangka ya, walaupun COVID ini kelihatannya gimana, ternyata banyak sekali imbasnya. Dia ini usahanya yang berhubungan dengan, ada sedikit pariwisata sedikit. Pariwisata sudah hampir habis ya. Di mana-mana tidak boleh ada pariwisata. Nah, kena imbasnya sudah 1,5 tahun. Nah, waktu seperti itu, saya langsung berpikir, kok bisa ya? Kok bisa seperti ini? Saya ada mau sharingin sesuatu, kenapa saya bilang mau ngomong seperti ini. Ini ada ngomongin soal finansial. Bagaimana dengan ngomong ada beberapa orang yang, ada yang meninggal ya? Meninggal. Waktu saya ngomong seperti ini, Tuhan kau berjanji. Atau bisakah ini terjadi dalam hidup saya? Soal finansial, soal kematian, banyak COVID ya, banyak ini.
Tuhan akhirnya jelasin kepada saya, tunggu luar biasa. Tuhan ngomong seperti begini, coba kamu lihat ya di firman Tuhan, tokoh-tokoh di firman Tuhan. Seperti Abraham. Abraham itu waktu di gurun pasir sebagai pengusaha kambing domba, itu bukan aman-aman aja, banyak perampok. Bisa nggak dia dibunuh? Bisa nggak ada kemungkinan dibunuh? Besar sekali, apalagi dia semakin kaya. Kalau orang semakin kaya akan sering diburu ya, sering jadi target. Karena jujur di padang gurun nggak ada polisi. Waktu minta tolong, mau tolong kemana? Sedangkan dia harus mempertahankan diri sendiri. Sedangkan kalau perampok datang, yang datang bukan satu, gerombolan. Biasanya dikatakan gerombolan perampok. Gerombolan itu bukan satu dua, bisa sampai puluhan, mungkin ratusan. Dan apa yang terjadi? Abraham dikatakan akhir hidupnya sejahtera. Atau dengan kata lain gini, di gurun pasir bisa ada penyakit nggak? Ada. Nggak mungkin nggak ada penyakit. Pasti ada penyakit. Sakit bisa. Dia waktu sakit, ada tabib nggak? Ada dokter nggak? Nggak ada. Jauh sekali. Dia kadang-kadang Abraham itu tinggalnya di tengah gurun. Waktu dia sakit, tidak ada pertolongan. Tapi dikatakan Abraham itu hidupnya sejahtera. Sampai rambutnya putih sejahtera. Dikata sejahtera itu benar-benar diberkati Tuhan. Artinya, dia nggak ngalamin yang namanya kesulitan waktu ada kesulitan yang luar biasa secara ekonomi, dia nggak ngalamin. Ada penyakit, dia nggak ngalamin terkena penyakit. Waktu ada masalah perampokan, dibunuh orang, dia nggak ngalamin. Saya ngelihat banyak sekali tokoh-tokoh, Abraham, Ishak, Yakub. Ke-12 anak Yakub pun tidak ada yang meninggal. Dan saya melihat, kalau kita bisa melihat dari semua tokoh-tokoh, Tuhan jaga. Benar ya? Jarang sekali, kecuali yang meninggal itu Stefanus sebagai martir. Satu doang di kitab Perjanjian Baru. Tapi waktu di kitab Perjanjian Lama, kalau ngelihat tokoh-tokoh, ya karena dia nggak mati makanya jadi tokoh. Enggak ya. Harusnya juga kalau ada orang yang tokoh juga bisa mati. Ayub, ingat nggak Ayub? Gimana sampai akhir hidupnya? Mati nggak? Kenapa? Firman Tuhan katakan Tuhan menjaga Ayub. Iblis pun ngomong sama Tuhan, Ayub nggak mungkin sulit. Ayub nggak mungkin bisa kena penyakit. Kenapa? Tuhan jaga. Memang benar. Dikatakan Tuhan pun tidak ngomong bahwa enggak tuh, itu memang Ayub lagi hoki aja. Enggak. Tuhan pun katakan memang aku menjaga Ayub tersebut. Dan dikatakan juga waktu Ayub udah kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, dia sakit, Tuhan katakan karena kamu iblis kamu yang mendesak saya untuk berbuat kepada Ayub. Tuhan jaga loh. Benar-benar Tuhan jaga. Sekarang dengan kata lain, apakah ini berlaku dalam hidup kita? Lebih lagi. Bisa dikatakan lebih lagi. Kenapa kita ngomong lebih lagi? Karena di dalam kita ada Yesus. Ada Roh Kudus. Bagaimana nanti kalau orang yang meninggal segala macam? Saya nggak bisa ngasih penjelasan, akhirnya menjadi perdebatan. Tapi yang saya percaya adalah firman Tuhan, Tuhan jaga. Itu menjadi iman saya. Makanya ada satu dia punya perkataan, kalau Tuhan sudah suruh saya pergi ke sana, saya akan sampai. Dan saya akan balik lagi dengan selamat. Kenapa? Tuhan pasti jaga saya. Bukan moga-moga Tuhan jaga saya. Moga-moga, waktu saya katakan, Tuhan janjikan kepada saya, mau gak kamu 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat? Saya bilang, saya gak mau Tuhan. Kamu mau apa? 100 kali keberhasilan. Melebihi. Waktu Tuhan tawarkan kepada saya, kamu mau uang 2 miliar, apa janji Tuhan? Saya bilang, Tuhan, saya gak mau yang 2 miliar. Saya pilih janjinya Tuhan. Kenapa? Lebih kuat daripada uang 2 miliar. Apa yang terjadi? Tuhan menjaga kita. Tuhan menjaga ekonomi kita. Kalau dikatakan 100 kali keberhasilan, itu jauh melebihi yang namanya, kalau orang diberkati kamu, itu hasilnya jauh. Kemarin kita hitung-hitungan ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, mesti hitung ya yang 100 kali. Kalau kita untung 10%, dari uang 10 juta jadinya berapa? 140 miliar. Wow. 100 kali itu cuma dari 10 juta. Bagaimana kalau misalnya kita punya uang, setelah bekerja dapat duit, kita masukkan lagi ke sana lagi. Kita masukkan ke sana lagi. Apa yang terjadi? Lebih daripada 10 juta modalnya. Itu yang dikatakan bahwa adalah kehendak Tuhan kalau kita diberkati dan Tuhan jaga.
Kalau dikatakan ada tuh yang meninggal, bukannya saya nggak care dengan orang yang meninggal, tapi saya percaya Tuhan katakan kamu adalah kepala, bukannya ekor. Apa itu kepala? Tuhan melihat. Saya ngelihat Abraham kepala bukan? Kepala. Makanya dia dijaga. Ishak kepala bukan? Ishak kepala. Makanya dijaga. Waktu Tuhan katakan kamu adalah kepala, Tuhan akan jaga kamu. Dari mulai sampai akhir. Yang jadi problem seperti ini. Waktu Tuhan katakan kamu kepala, biasanya kita nggak mau jadi kepala. Kenapa saya bilang nggak mau jadi kepala? Kita maunya jadi ekor. Kenapa jadi ekor? Nggak enak jadi kepala. Siapa dari sini kalau dikatakan, oh jadi jenderal itu paling enak? Enggak. Saya kemarin nonton yang namanya The 100. Sorry kalau saya nggak mau nonton film, saya bukan nonton berita, saya nonton film karena di film serinya keren, namanya The 100, The 100. Itu cerita film seri, dia tentang yang namanya bumi ini hancur, jadi tinggal manusia segelintir. Jadi untuk mempertahankan diri, manusia ini harus membuat kelompok dan ada pemimpinnya. Buat pemimpinnya pun, pemimpin kadang-kadang dipilih bersama-sama, dan sebagai pemimpin ini benar-benar berat. Kenapa berat? Sorry kata, misalnya tiba-tiba ini orang di bumi ini sudah penuh dengan radiasi, akhirnya dia berangkat ke luar negeri, keluar angkasa seperti kayak mendekati bulan, akhirnya hidup di situ. Dia itu di situ ada dibikin sistem oksigennya bisa didaur ulang, semuanya bisa didaur ulang, tetapi kapasitasnya terbatas. Waktu manusianya bertambah, yang tadinya kapasitas cuma 100 orang per 200 orang, manusianya bertambah jadi 300, ada 200 orang harus dibunuh. Gimana jadi pemimpin ngambil keputusan seperti itu? Berat sekali. Harus membunuh 200 orang untuk menjaga. Nah, itu yang namanya kepala. Ada namanya responsibility. Ada yang namanya tanggung jawab. Ada yang resiko, ada yang harus dilakukan, dan saya duluan yang mesti maju. Saya duluan harus melakukan. Itu namanya kepala. Waktu kita mengambil jabatan kepala tersebut, dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada saya jabatan kepala tersebut untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk mengerjakan rencana Tuhan. Kayak tadi saya katakan, Tuhan berjanji kepada saya untuk berjalan kepada ke sana, dan saya akan sampai, dan saya akan kembali. Ada satu pekerjaan, ada satu tanggung jawab, ada sesuatu yang saya mesti bawa ke sana. Pada waktu ada pekerjaan, ada sesuatu bawa ke sana, Tuhan akan lindungin. Yang jadi masalah adalah banyak sekali kita nggak mau jadi kepala, kita cuma mau jadi ekor. Pada waktu kita mau jadi ekor, biasanya ekor itu jalannya ke sana kemari ya. Ataupun mengikut karena ditarik ya. Ditarik sama kepalanya. Biasanya ekor seperti itu. Kalau ekor maju ke depan sendiri itu namanya bukan ekor. Nah, kadang-kadang kalau anjing tek kebentur sini kebentur. Dan ekor biasanya juga ada deket yang namanya kotoran ya, kotor di situ. Tuhan katakan kamu jadi kepala. Waktu kamu jadi kepala dan kamu kamu menerima jabatan kepala ini, dan kamu katakan, Tuhan saya terima jabatan kepala ini. Tuhan, thank you. Bukan menerima dengan menangis, Tuhan thank you. Saya percaya ada satu hal yang besar yang saya lakukan. Saya yakin Tuhan akan jaga. Dan itu pun harus keluar iman ya. Keimanan bisa dikatakan bahwa kalau Tuhan sudah suruh saya berjalan kepada ke sana, saya akan selamat dan saya akan kembali dengan selamat pula. Itu yang namanya penjagaan. Itu yang namanya penyertaan Tuhan. Kita nggak bisa dalam hidup meminta penyertaan Tuhan. Kita mau jadi ekor berjalan kesana kemari dengan sendiri. Nah, itu menjawab pertanyaan saya kepada Tuhan. Tuhan, dan itu pun ada menjawab saya punya hati. Kenapa banyak sekali orang bermasalah di luar sana? Saya selalu berkata sama Tuhan, Ling, kok kita diberkati Tuhan luar biasa. Saya bukan sombong atau bagaimana. Saya cuma berkata kepada Tuhan, bukan zaman sekarang ya, zaman yang dulu pun. Saya berkata, Tuhan, kau berkati aku dengan luar biasa. Semakin saya mengerti bahwa ada tanggung jawab yang harus saya mesti lakukan ke depan. Apa yang terjadi? Waktu suasana COVID, waktu suasana masalah di dunia ini, ada masalah finansial segala macam, saya nggak mengalami.
Banyak sekali usaha-usaha yang saya tekunin yang sekarang ini, saya bekerja, itu banyak yang bangkrut. Banyak yang bermasalah. Tapi Tuhan berkati. Tuhan berkati dengan luar biasa. Dan saya katakan itu bukan karena saya. Benar-benar bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang berkati dengan luar biasa. Nah, kenapa saya seperti itu? Tuhan katakan, aku mau menjadikan kamu kepala. Ada tanggung jawab. Sekarang belajarlah menjadi kepala seperti apa. Pada waktu kita belajar untuk menjadi kepala itu bukan cuma menerima aja. Memang menerima dan kita lakukan. Menerima dengan iman, jalani. Jalan. Apa yang terjadi? Dan saya percaya penyertaan Tuhan. Tuhan akan menggenapi semua janji-janji Dia. Tuhan akan melaksanakan semua janji-janji Dia. Karena kenapa? Dia yang suruh. Semua ini, apa yang kita lakukan, pernah saya dikatakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ini untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan jaga. Abraham, Tuhan panggil untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Abraham dijaga sampai beres. Sekarang dikatakan bahwa Tuhan, Abraham, aku memanggil engkau keluar dari keluargamu. Buat apa? Supaya Abraham menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Ada satu rencana Tuhan dalam hidup Abraham. Karena Abraham mau dipanggil, mau jadi kepala, semua penyertaan Tuhan terjadi di situ.